Namanya Pak Rahmat. Umurnya sudah 68 tahun. Tubuhnya tidak lagi sekuat dulu saat masih menjadi guru olahraga di sebuah SMP negeri. Tapi semangat hidupnya tidak pernah padam. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik, Pak Rahmat sudah berdiri di depan rumahnya yang sederhana. Dia tidak lari, tidak juga push-up seperti dulu. Ia hanya berjalan pelan mengelilingi halaman rumahnya sambil membawa segelas air putih hangat. Dulu, setelah pensiun, Pak Rahmat sempat merasa tubuhnya cepat lelah, gampang masuk angin, dan sering lupa menaruh kacamata. Tapi sekarang semua mulai berubah. Bukan karena obat mahal atau terapi modern, tapi karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang dia bangun sendiri di rumah. Setiap pagi, ia selalu meminum air putih hangat. Bagi sebagian orang, ini terdengar sepele. Tapi buat Pak Rahmat, itu seperti alarm alami tubuh. Air hangat membantunya membersihkan saluran pencernaan dan membuat tubuhnya terasa ringan. Dia bilang, itu seperti menyapa tubuh dengan lembut setiap pagi. Setelah itu, dia melakukan senam ringan di teras. Bukan senam yang sulit, hanya gerakan peregangan tangan, kaki, dan leher. Kadang dia ikut video senam lansia dari YouTube lewat TV. Gerakannya pelan, iramanya tenang, tapi cukup membuat tubuhnya tetap lentur. Katanya, yang penting tubuh tetap bergerak. Diam terlalu lama itu bikin otot kaku dan pikiran jadi kusut. Sambil duduk-duduk menikmati udara pagi, Pak Rahmat biasanya menulis catatan kecil. Isinya macam-macam. Kadang daftar belanja, kadang puisi pendek, kadang hanya curhatan ringan. Menulis jadi caranya melatih ingatan dan menjaga pikiran tetap aktif. Ia bilang, menulis itu seperti ngobrol dengan diri sendiri. Kita jadi tahu apa yang sedang kita pikirkan. Setiap selesai sarapan, yang biasanya berisi nasi merah, telur rebus, dan sayur bening buatan istrinya, Pak Rahmat punya kebiasaan baru, menyiram tanaman. Ia punya beberapa pot bunga, cabai, dan tomat kecil di pekarangan. Aktivitas sederhana ini membuatnya merasa produktif. Ia tertawa. Meski saya tidak lagi mengajar anak-anak, tapi saya masih bisa merawat kehidupan walau cuma tanaman. Satu hal yang paling ia jaga adalah waktu tidurnya. Setiap malam jam 9 sudah masuk kamar. Ia jauhkan ponsel, matikan TV, dan membaca buku ringan sebelum tidur. Kadang buku agama, kadang buku cerita. Tidurnya jadi lebih nyenyak, bangun paginya segar. Ia percaya tidur yang cukup itu seperti charger tubuh dan pikiran. Kalau tidurmu kacau, besoknya semua ikut kacau, katanya. Tapi bukan berarti hidupnya selalu mulus. Pernah suatu waktu
ia merasa kesepian. Anak-anaknya sudah menikah, tinggal di kota lain. Rumah yang dulunya ramai kini lebih sering sepi. Tapi Pak Rahmat tidak mau larut dalam rasa sepi itu. Ia mulai rutin menelepon anak-anaknya setiap malam Jumat. Kadang hanya 5 menit, kadang lebih. Tapi percakapan kecil itu jadi vitamin hati. Ia juga ikut pengajian daring tiap minggu lewat Zoom. Katanya, kita harus tetap terhubung walau tidak lagi bisa sering bertemu. Yang menarik, Pak Rahmat juga belajar hal baru. Ia pernah ikut kursus online membuat kerajinan dari kayu. Hanya lewat HP-nya yang sederhana. Dari situ, ia membuat gantungan kunci, rak kecil, dan bahkan mainan sederhana untuk cucunya. Kalau otak tidak diajak belajar, dia akan cepat malas, ucapnya sambil tertawa. Semua yang dilakukan Pak Rahmat itu sederhana, tidak butuh biaya mahal, tidak perlu alat khusus. Tapi justru dari kebiasaan-kebiasaan kecil itulah kesehatannya lebih terjaga. Dia jarang sakit, pikirannya jernih, hatinya tenang. Hidupnya tidak bergantung pada rumah sakit atau obat-obatan, tapi pada rutinitas baik yang ia bentuk sendiri. Banyak orang berpikir bahwa menjaga kesehatan di usia lanjut itu harus dengan suplemen, periksa rutin ke dokter, atau perawatan khusus. Memang semua itu penting, terutama kalau sudah ada penyakit bawaan. Tapi Pak Rahmat membuktikan bahwa kebiasaan kecil di rumah, jika dilakukan konsisten, bisa sangat berdampak pada kualitas hidup lansia. Dia bilang, kesehatan itu bukan hadiah, tapi hasil dari kebiasaan. Kita yang bentuk, kita yang rawat setiap hari. Cerita Pak Rahmat adalah contoh bahwa usia senja bukan akhir dari segalanya. Justru saat itulah kita belajar lebih menghargai waktu, menjaga tubuh, dan menata hati. Tidak ada kata terlambat untuk memulai kebiasaan baik. Entah itu minum air hangat tiap pagi, senam ringan, menyiram tanaman, menulis catatan harian, atau sekadar menelepon orang tercinta. Buat para lansia atau siapapun yang mendampingi orang tua mereka, mari kita mulai dari yang sederhana. Karena dari hal-hal kecil itulah kita bisa menjaga kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan hidup di usia senja. Semoga cerita ini bisa menginspirasi. Ingat, sehat itu bukan soal umur, tapi soal pilihan dan kebiasaan.